Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Novia Kristina, Saya Lutfiana Sineka Putri. saya Selvia Amelia, akan mempresentasikan tugas akuntansi sektor publik kami tentang pemaparan laporan keuangan pemerintah Kota Bogor. Laporan pemerintah Kota Bogor, A dari sisi pendapatan dan B dari sisi auditor. Pertama itu A dari sisi pendapatan, yaitu dari laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah dianggarkan pada tahun 2019 yaitu 972 miliar 607 juta 288.978 rupiah dan terrealisasi di tahun 2019 yaitu 1.884.216.919 rupiah. Dan dari pendapatan asli daerah ini didapat dari pendapatan pajak daerah senilai yang dianggarkan yaitu 644 miliar 546.554.586 rupiah. Dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 689 miliar 543 juta 6.040 rupiah. Selanjutnya itu terdapat pendapatan retribusi daerah yang dianggarkan pada tahun 2019 yaitu 53 miliar 446.789.400 rupiah dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 51 miliar 362.153.192 rupiah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu yang dianggarkan pada tahun 2019 adalah 28 miliar 83 juta 707.761 rupiah dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 28 miliar 241 juta 844.911 rupiah. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ini dianggarkan pada tahun 2019 yaitu 246 miliar 530 juta 237.231 rupiah. Dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 246 miliar 737 juta 212.776 rupiah. Dan selanjutnya terdapat pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah provinsi, dan bantuan keuangan. Nah, dari pendapatan transfer ini dianggarkan pada tahun 2019 yaitu 1.997.997.671.710 rupiah. Dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 1.455.354.874 rupiah. Dan dari pendapatan transfer ini didapat dari transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan yang dianggarkan pada tahun 2019 yaitu 1.190.190.000.020 rupiah. Dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 1.494.405.814 rupiah. Dari transfer pusat ini didapat dari dana bagi hasil pajak yang dianggarkan pada tahun 2019 yaitu 73 miliar 713.874.000 rupiah dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 53 miliar 495.246.384 rupiah. Dan selanjutnya dari dana bagi hasil bukan pajak atau dari sumber daya alam, yaitu yang dianggarkan pada tahun 2019 adalah 27
miliar 816.418.000 rupiah. Dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 24 miliar 159.177.895 rupiah. Dan dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini dianggarkan pada tahun 2019 yaitu 856 miliar 297.349.000 rupiah. Dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 838 miliar 948.449.000 rupiah. Dan dari dana alokasi khusus yang dianggarkan pada tahun 2019 yaitu 204 miliar 362.379.000 rupiah. Dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 189 miliar 891.532.535 rupiah. Dan dari transfer pemerintah pusat itu dianggarkan senilai 41 miliar 73.011.000 rupiah. Dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 41 miliar 73.011.000 rupiah. Dan dari transfer pemerintah ini didapat dari dana otonomi khusus itu 0 rupiah dan dana penyesuaian itu senilai 41 miliar 73.011.000 rupiah. Dan yang terrealisasi pun sama. Dan dari transfer pemerintah provinsi yaitu yang dianggarkan pada tahun 2019 yaitu 250 miliar 615.369.110 rupiah dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 252 miliar 139.954.160 rupiah. Dan dari transfer pemerintah provinsi ini didapat dari pendapatan bagi hasil pajak yaitu yang dianggarkan senilai 250 miliar 615.369.110 rupiah dan yang terrealisasi pun senilai 252 miliar 139.954.160 rupiah dan dari pendapatan bagi hasil lainnya senilai 0 rupiah. Dan dari bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi yaitu senilai 124 miliar 119.271.600 rupiah dan yang terrealisasi di tahun 2019 yaitu 55 miliar 936.979.900 rupiah. Dan selanjutnya lain-lain pendapatan yang sah. Ini dianggarkan senilai 89 miliar 365.600.000 rupiah dan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu 88 miliar 328.640.000 rupiah. Pendapatan lain-lain yang sah ini didapat dari pendapatan hibah. Pendapatan hibah itu dianggarkan senilai 89 miliar 365.600.000 rupiah dan yang terrealisasi adalah 88 miliar 328.640.000 rupiah. Pendapatan dana darurat senilai 0 rupiah dan pendapatan lainnya senilai 0 rupiah. Maka dari jumlah pendapatan seluruhnya dianggarkan pada tahun 2019 yaitu 2.939.570.560.688 rupiah dan yang pada tahun 2019 terrealisasi senilai 2.559.857.207.763 rupiah.
Kedua yaitu terdapat belanja. Belanja di sini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi dianggarkan senilai 2.299.829.827.533 rupiah. Dan yang terrealisasi yaitu senilai 2.462.462.086.541 rupiah. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai yang dianggarkan senilai 1.313.512.792.790 rupiah. Dan yang terrealisasi yaitu senilai 1.181.889.369.829 rupiah. Belanja barang yang dianggarkan senilai 789.864.541 rupiah. Dan yang terrealisasi yaitu senilai 711.101.422.815 rupiah. Selanjutnya yaitu belanja bunga yang dianggarkan 7 miliar rupiah dan yang terrealisasi yaitu senilai 6.578.046.142 rupiah. Dan belanja hibah dianggarkan senilai 85.999.234.000 rupiah. Dan yang terrealisasi yaitu senilai 79.149.334.000 rupiah. Belanja bantuan sosial dianggarkan senilai 50.399.956.200 rupiah. Dan yang terrealisasi yaitu senilai 46.743.921.755 rupiah. Yang kedua yaitu ada belanja modal yang dianggarkan senilai 630.349.995.579 rupiah. Dan yang terrealisasi yaitu senilai 501.033.407.778 rupiah. Belanja modal terdiri dari belanja tanah yang dianggarkan 23.520.000 rupiah dan yang terrealisasi yaitu senilai 18.044.020.000 rupiah. Belanja peralatan dan mesin yang dianggarkan senilai 117.133.344.792 rupiah. Dan yang terrealisasi yaitu senilai 99.954.707.372 rupiah. Ya, dan selanjutnya belanja bangunan dan gedung yang dianggarkan senilai 160.200.280.110 rupiah dan yang terrealisasi yaitu senilai 144.703.165.317 rupiah. Ada belanja jalan irigasi dan jaringan dianggarkan senilai 324.369.819.437 rupiah dan yang terrealisasi yaitu senilai 235.965.307.071 rupiah. Ada lagi belanja aset tetap lainnya dianggarkan senilai 2.109.630.240 rupiah dan yang terrealisasi yaitu senilai 1.110.823.018 rupiah. Belanja aset dan lainnya dianggarkan senilai 716.921.000 rupiah dan yang terrealisasi yaitu senilai 655.185.000 rupiah. Yang ketiga yaitu ada belanja tak terduga yang dianggarkan senilai 4.968.939.487 rupiah dan yang terrealisasi yaitu senilai 9.455.600 rupiah. Belanja tak terduga itu terdiri dari belanja tak terduga itu sendiri yaitu senilai 4.968.939.487 rupiah dan yang terrealisasi yaitu senilai 9.455.600 rupiah. Jumlah dari belanja itu sendiri yang dianggarkan yaitu senilai 2.871.2.871.218.718
rupiah. Dan yang terrealisasi yaitu senilai 2.554.949.949 rupiah. Yang keempat yaitu ada transfer. Transfer di sini terdiri dari transfer bagi hasil ke kabupaten atau kota atau desa yang dianggarkan Rp0 dan terrealisasi Rp0. Transfer bagi hasil mendapat lainnya yang dianggarkan Rp0 dan yang terrealisasi Rp0. Lalu yang kelima ada transfer bantuan keuangan yang dianggarkan senilai Rp5.157.216.192 dan yang terrealisasi yaitu senilai Rp1.995.853.019. Transfer bantuan keuangan ini terdiri dari transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, yaitu yang dianggarkan senilai Rp4.042.013.000 dan yang terrealisasi yaitu senilai Rp1.023.845.129. Yang kedua ada transfer bantuan keuangan ini yang dianggarkan senilai Rp1.111.203.192 dan yang terrealisasi yaitu senilai Rp972.7.890. Jumlah dari transfer itu sendiri yang dianggarkan yaitu senilai Rp5.117.216.192 dan yang terrealisasi yaitu senilai Rp1.995.853.019, yaitu di sini terdapat total belanja dan transfer yang dianggarkan senilai Rp2.375.375.978.791 dan yang terrealisasi yaitu senilai Rp2.528.802.938. Di sini terdapat defisit pada anggaran tahun 2019 yaitu senilai Rp236.405.418.103 dan terdapat surplus pada anggaran di tahun 2019 yaitu senilai Rp31.356.404.855. Di sini yang ketiga ada pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dianggarkan pada tahun 2019 senilai Rp262.614.963 yang terrealisasi yaitu senilai Rp401.802.129.830. Penerimaan pembiayaan terdiri dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau sekitar tahun 2018 yaitu senilai Rp256.564.582.703 dan yang terrealisasi yaitu senilai Rp256.564.582.703. Pinjaman dalam negeri yang dianggarkan senilai Rp0 dan terrealisasi senilai Rp139.752.780.949. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang dianggarkan senilai Rp5.497.032.260 dan yang terrealisasi yaitu senilai Rp5.484.766.178. Yang kedua yaitu ada pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan senilai Rp25.666.196.860 dan yang terrealisasi yaitu senilai Rp155.495.608.833. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal investasi pemerintah daerah yang dianggarkan senilai Rp20.159.164.600 dan yang terrealisasi yaitu senilai Rp16 miliar. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri yang dianggarkan senilai Rp5.497.032.208 dan yang terrealisasi yaitu senilai Rp139.495.608.833 dan ada pemberian pinjaman daerah yang dianggarkan senilai Rp0 dan terrealisasi senilai Rp0. Di sini
diperoleh pembiayaan neto pada anggaran tahun 2019 yaitu senilai Rp236.405.418.103 dan terdapat pembiayaan neto pada anggaran terrealisasi pada tahun 2019 yaitu senilai Rp246.306.520.997. Di sini terdapat sisa lebih pembiayaan atau anggaran silpa pada tahun 2019 pada anggaran yang terrealisasi yaitu senilai Rp277.662.523. Dari sisi auditor, pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Bogor tahun 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, itu adalah opini atas laporan keuangan. BPK memberi opini laporan keuangan pemerintah Kota Bogor tahun 2019 wajar tanpa pengecualian. Yang kedua adalah sistem pengendalian intern yang BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. Antara lain yang pertama adalah sistem informasi pajak daerah lainnya belum sepenuhnya dapat menghasilkan laporan piutang pajak yang andal. Kemudian pemutakhiran data objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 belum sepenuhnya menghasilkan data wajib pajak dan informasi piutang yang valid. Kemudian yang ketiga, penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum sepenuhnya memadai. Kemudian yang ketiga, ada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimana BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Antara lain, yang pertama adalah pihak ketiga belum memenuhi kewajiban dalam perjanjian kemitraan dan perubahan nama perusahaan pihak ketiga dalam perjanjian kemitraan belum dilakukan adendum. Yang kedua adalah kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi fisik pada 7 paket pekerjaan peningkatan jalan dan trotoar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR sebesar Rp798.667.479. Yang ketiga adalah kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi fisik pada 3 paket pekerjaan gedung dan bangunan di 3 organisasi perangkat daerah sebesar Rp2.283.341.303. Kemudian berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bogor agar memerintahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan mengembangkan sistem aplikasi yang andal dan dapat menghasilkan laporan piutang pajak sehingga penyusunan laporan piutang pajak tidak lagi berdasarkan hasil pengolahan data secara manual berbantuan aplikasi Microsoft Excel, namun hasil pengolahan data secara sistem atau by system. Kemudian memerintahkan Kepala Bapenda untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan melanjutkan kegiatan pendataan secara lebih akurat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya memutakhirkan basis data dalam sistem informasi dan manajemen objek pajak berdasarkan hasil pendataan. Kemudian ada memerintahkan sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah dan kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola BMD menyusun rencana aksi. Pensertifikatan tanah milik pemerintah Kota Bogor disertai target capai setiap tahunnya. Kemudian memerintahkan sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kemitraan dengan pihak ketiga. Kemudian memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp798.667.479 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.
Kemudian juga memerintahkan Direktur RSUD Kota Bogor, Camat Bogor Utara, dan Camat Bogor Tengah untuk menginstruksikan PPK memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.283.341.303 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya juga ke kas daerah.